Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu billah, sidang jamaah walimatul urs, walil khusus sahibul bait, seluruh pengantar mempelai pengantin laki-laki dan keluarga besar mempelai pengantin wanita. Saya mengajak wilawi lokori di sini yang hadir pada kesempatan ini, kita mendoakan anak kita yang insya Allah sebentar lagi akan duduk di kursi pelaminan. Nah, sebab magai di dalam undangan setiap pesta pernikahan satu saja tulisan yang paling tebal adalah mohon doa restu. Itu yang selalu ditulis besar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah menjanjikan, nariko umatku berkumpul 40 orang, pasti salah satunya ada yang doanya mustajabah. Makanya jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita mendoakan. Jadi mudah-mudahan anak kita yang hari ini melangsungkan pernikahan yang baru saja diresmikan oleh Pak KUA, mudah-mudahan apa barakah ibu Allah Ta'ala keluarganya, sehingga diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu dari kata sakan, tenang ketika ada masalah. Jadi rumah tangga pasti ada masalahnya. Jadi dia itu gagal rumah tangga pun tidak ada masalahnya, pasti ada. Kemudian yang kedua, mawaddah. Cinta itu selalu ada bentuk fisik. Sebabnya bentuk orang ini satu kekurangannya laki-laki karena syahwatnya tergantung pada pandangan. Jadi lebih besar syahwat ada pada pandangan. Makanya wanita itu harus tampil cantik. Ya makun raya harus metoma cantik. Laki-laki itu biar tidak ganteng tetap laku. Yang penting jago mak bote. Nah, makanya makun raya ada nama cantik sabarak. Ironi namanya nama garatak ku macam mak bote insyaallah laku. Karena wanita syahwatnya ada pada pendengaran. Yaitu si Ronewi oki pakitana. Maka wanita saya pesankan, ajak lalu nangini ko macantiki nariko anak darah. Pada saat setelah menikah kadang tidak memelihara diri. Dia na jampangi alena karena alasan angkatona lakaiku, hati-hati. Magai wanita sekarang tantangannya besar. Ada lagi yang mengatakan 1:7 sekarang. Jadi dia Ronewi itu makurai. Kita bawa nyoko sarapoi si bari si meroane makulai mana kiri kanan. Nah, cederada meto meroane. Nah, makanya paling banyak adalah perempuan. Itu 1:7. Berarti kongka roane pura mampai de citi angkan nangan adar di katawan. Itu yang bahaya. Tapi dia itu punya bahaya lah dan adarnya. Yang lebih bahaya itu janda. Itu yang bahaya ada di janda itu. Jadi upasani yaitu biasa sandalan ini nau tahu, ulawan ini nau tahu, kendaraan ini nau tahu, ya makopa namu lakai ini nau tahu. Mereka tuh pengalakai makopa. Kita tunggu dulu pengantin sambil dulu di pelaminan. Padahal kita lama di si gandeng nih. Kenapa laki-laki depan? Lagu baru. Model baru ini Pak. Iya. Di depan. Iya. Saya kan perempuan di depan.
Iya kawite garata na boting ngarami din na dua niya nadara pura na bote. Kawite garata na. Makanya saya wasiatkan kepada pengantin wanita, satu hal yang paling bagus kita baca itu sudah diwasiatkan Nabi. Jadi kalau bangun sholat subuh, selesai sholat langsung baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu saja 7 kali. Sesudah sholat maghrib baca juga Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Itu wasiat Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau mau suaminya tetap dijaga, keluarganya tetap utuh, baca doa itu. Nah, sebaya makuka makanya kauna tantangan rumah tangga itu besar. Itu nak dari itu malah dari tahu. Itu janda bahaya. Apalagi banyak sekarang yang kamu itu merasa mati itu, akhirnya banyak masalah. Makanya saya wasiatkan pengantin perempuan juga, bagi makun rayo pasang ini. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Bahasa Bugis. Bicara logika. Iya. Pengantin wanita saya wasiatkan, maka desitongannya dalam rumah tangga dua agak-agak yang paling gampang orang munculkan masalah. Yang pertama, ketika suami tidak terlayani dengan baik. Iya, makanya terjaga laki tadi dua tuluna. Uluna ya saya si uluna ya wah. Jaga uluna ya saya aja nak kita, jaga uluna ya wah aja nak tama-tama. Itu penting. Iya, saya wasiatkan. Kenapa? Nasabah kapan laki-laki tidak bagus servisnya itu awal masalah. Apa? Ya komendre syahwat naronewe itu otaknya error. Iya. Dan itu sudah normal. Makanya mandari tanah mikir lo kantor apa? Kantor. Ada yang tidak beres. Makanya ketika suami minta kasih cepat dan jangan pernah munculkan permintaan. Saya pernah diwasiatkan ulama yang komelo ko berhubungan na puba pasuronga benemu jangan berhubungan. Nasabaya kong ka anakmu matu pasti mak bali-bali. Kegayasan maka binilakan na nasa kakang ajo lakat ketulapu di pernah mati. Baca jo kamera muncul permintaan itu tidak boleh. Yanang ka makun remakot ya kong kana na matu mak bali-bali. Napa ni maka dilakan na nasa kakang ajo lakat kupasaka ngajo lalu kata jolo ajo kuwe ka pasurongan na. Itu tidak boleh kali perempuan. Ya, saya wasiatkan untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu sebenarnya ada dua. Yaitu koyalemi makun rayedi angka tu dua istilah. Yang kumakan laki ma angka ditare berarti pader. Yang kumakan laki ma angka ditatare berarti amanah. Ini harus dipisahkan. Ada uang yang tidak boleh dibelanja istri. Nah, kumakan laki ma angka ditataro itu haram hukumnya istri membelanjakan tanpa minta izin kepada suami. Itu hukum agama. Jadi kau makan dela kita mak angka ditale berarti pak dere. Yang kau makan mak angka ditataro berarti amanah. Tapi masing-masing ketika istri dikasih uang, tak pakai jaki toli nebo. Yang kau nalengi dila kita jabat tangannya cium, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin ala fi kulli halin ma razaqtana. Yaitu simak napa berseng. Ya boya tu na baca makun raya ko tarima ini insyaallah dena capu ya telinga ko lakena na tambayang idale pengalatan. Itu doa pendek, tapi itu sangat besar manfaatnya. Mereka tanya ibu, tabaca mo ko na lagi dilaketa. Pengantilangnya masalah. Makanya cara saya ini untuk pengantin baru dan pengantin kadaluarsa. Soalnya dua-duanya kena. Nah itu makanya saya wasiatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepercayaan. Harus terpercayalah kita, terpercaya bendeta. Jangan sampai ada ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Nasabah itu bahaya. Nasabah itu kau pura botite mega pak ganggu. Banyak yang kadang mengganggu. Itu tadi anak darah, itu janda. Pelaiku ya tu mati tu rate-rate. Aku pingin di mojo aja bahaya. Ini yang banyak sekarang. Makanya HP ini yang banyak merusak orang. Gara-gara HP. Iya. Mega makun rekong ke masalahnya langsung diupload di HP. Langsung na gambar lope-lope pecah, aku menyesal seumur hidup. Wah. Nah, ini bahaya. Apakah kau nasa sabar saya? Ini yang bahaya. Nah, makanya saya wasiatkan
Kalau ada masalah, ambil air wudhu, kemudian sujud. Wanita itu yang lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Kenapa banyak laki-laki yang rusak dan banyak laki-laki yang sukses? Sebenarnya siapa pendampingnya? Kita bisa melihat sejarah ke Indonesia. Soeharto itu orang hebat, tapi ketika Ibu Tien wafat, habis dia. Habibie itu orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat, selesai. Susilo Bambang Yudhoyono, kita kenal orang hebat, 2 periode jadi presiden. Ketika Ibu Adi wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang tidak orang pelajari. Bahwa sehebat-hebat laki-laki, tapi lihat siapa yang ada di sampingnya. Ketika tulangnya itu hilang, maka lihat dia akan rapuh. Makanya itu Makun Reye, di situ sebenarnya. Makanya guru tak selalu bilang, ulama selalu wasiat, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu saja kuncinya. Tapi ketika ada laki-laki berusaha berbuat serong, lihat dia akan hancur. Sehebat apapun dia. Karena agama selalu mendahulukan itu. Makanya kenapa ada orang pesantren, pimpinan pondok di Jawa, ada beberapa pembina pesantren itu rusak, hancur, padahal dia hafal Quran 30 juz, hafal hadis, ilmunya luar biasa, terpandang di masyarakat, tapi dia jatuh. Itu karena hanya pelecehan. Kenapa? Agama tidak pernah bohong. Bahwa ketika kau mencoba bermain begitu, maka engkau akan jatuh. Dan agama janjikan itu. Makanya saya wasiatkan Dinda, jika ada masalah dalam rumah tangga, misalnya ada masalah kecil, jangan dibesarkan. Ya kau mana naik makunrai sama kau bawa nih. Pakai metode makunrai pananakan. Iya. Tapi upasang nih, ya kau makunrai pananakan, manana magampang. Kita balik Timur Leste. Ya naka makunrai manipi Timur Leste na pananakan tuh. Pamalingan ni naka. Dia mumpai Timur Leste na magalak po jadi beri bola. Tapi ya naka makunrai nang kawati asal na capa na pasti macicera. Sukmawati, Rahmawati, Fatmawati, Megawati, pacicera mana dia? Dito gagap ko. Terus terang Pak, kalau ada wanita nang kawati capak na sana, ia dilakai na tunduk toto di nanati kang kamate. Insyaallah. Tidak bisa karena itu adalah salah satu hadam, ada jin itu tidak bisa ditunduk, itu pembangkang. Makanya nak makunrai Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, jabana tewe mapangewang sama kawan. Karena dia itu lekale, karena memang di situ dia. Makanya ulama kita dari dulu makanya, tapi ada kelebihannya, angka pemimpin, karena pasti sukses. Iya, iya nang makunrai nang kawati ada anggota dewan, namun orangnya yang paling tato. Itu kelebihannya. Nigasan na buti makunrai. Alhamdulillah salamat ya buti ngarone. Itu kawatin. Alhamdulillah. Selamat, tapi upasang ini pengantin baru itu tidak ada masalah. 1 bulan tidak ada masalah. Saling memaafkan. Bahkan daripada lemari si gandengnya 2 bulan masih memaafkan. Aslinya nanti 3 bulan. Iya. Ya komeki nite si Pak asli narone tandung pulang. Matangga itu kayak makutu kayak pacicir kayak pacodok. Matangga itu. Iya. Ya tuh ronewe ko macan rimopi maka besar. Apa ku balikan saya? Wah. Bagaimana nasi goreng, bagaimana pulsata? Wah, maka tega. Sisa na pura mabay niya madari tumaraka na depan pagaliubang yang masulina. Makanya saya wasiatkan sifat laki-laki akan berubah ketika ada lemah lembut dan kasih sayang dari istri. Itu kuncinya. Aganda rone nama gampang ditundukkan karena istri tahu obatnya. Tapi saya wasiatkan ini. Ketika suami datang kemudian capek atau lelah, maka berikan di paha. Itu kuncinya. Tapaliu ilakita ko pumpata. Ia kuliumui makunraya ko pumpat arwanega ko pumpat na makunraya bersentuhan leher dengan kulit paha wanita itu menjadi terapi paling cepat dan itu sudah diteliti dan itu sunnah Nabi. Karena kulit paling sejuk adalah paha dan batang otak adalah pusat saraf. Ketika laki-laki stres, baringkan di paha kemudian pegang rambutnya. Tidurnya laki-laki di paha istri selama 10 menit itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Itulah tidur yang paling berkualitas. Desa mo dapat juga kita kupupata. Oh, sabar. Pati memang ya patolapak. Iya. Pakajaki servis na pa po. Upasan ni, tapakajaki. Laki-laki kan di situ di kuncinya Pak. Ya nama kanja mon rene ya se si ban rene ya we.
selama ini. Iya, tapi yang masalah itu bahaya tuh. Apalagi itu apa agak-agak pasagay. Nomor CD ya komandre, aja lalu kasala ini. Mega tuh makunre na pandre jadi dilakin na napalo mahabi alena, aja lalu. Mana-mana masalah itu. Yang kedua ya komero ijoka antar ke depan pintu. Jabat tangan, cium tangannya. Ite rupana, baca doa. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Kapalaba di joka. Pulang dari jalan, kantor atau kemana, jemput di rumah. Ya kalau tu boleh aja namanya kepakutan ata. Mega apa tu makun rede pernah tu dah lakinya pada wartawan yang berarti makutan. Kau boleh mau ngapa? Dia betul aja lalu. Langsung ditanya, Pak mau minum apa? Magi namanya garwane lebih senang duduk di warkop daripada di rumah. Nah sama ya kok di warkop ya kita nanya pesan apa Pak? Ya kok kebulan, kau boleh. Nah ini jadi masalah. Nah, ini betul tu non Roy. Itu agak ini yang penting. Makanya tanya minum apa Pak? Agak wakil goreng teh, kopi atau air putih. Ya kau makan air putih siapkan. Ya kau pura kapalena ke air putih cium. Tahu wisarana, napa tapodang? Kada istirahat tidak ngulo maki goreng jolo andre. Tenang itu. Tapi ako makun reke ka nasa meka mandiri nasa kami ko nando plus kukar kami ko pakai no kalau lebih cak ko cak ko pala ko mo ala deng. Tapi ko pernah ko pati ka pati ka disindro ko to ko nyong na pala mana. Pero makun re pakapla asan na. Ika ka pala na. Yan ang kabay ni Makoro anira ni loto na napatolayasin tajam. Sudah. Yang kedua, aja mau pembay ni makun re malopoy bitina. Biasa makunre Pak Joka. Aja buat apa resa? Pak Joka dapat tapi itu kalau di Wolmuto ni macurita mamarisa maga macam ni. Ini yang bahaya. Padahal angkai-angkainya di dalam waktu orangnya. Kayu pasang ini sesudah sholat subuh nanti, mulai nanti subuh. Sesudah sholat subuh aja terserah kamar. Kakak bilang kita, sayang, maka mati goreng ke kepala, ya kemakan aja lah, aja tasu. Maka kemungkinan ada serangan pajak. Ini kalian yang makanya betul. Saya mau siapkan. Iya, namo mau tilongnya. Ya kau meki sana kamar, takkan bilang kita kepuri masam aja subuh, Pak. Ada wakil goreng ini, dan aja na, ya aja tasu. Karena ada kebutuhan. Itu penting. Apa ia turun ini madari angka layolo moto na alena. Nah itu. Makanya ini penting. Makanya wanita harus tahu. Kemudian yang ketiga, aja mau pubay ini makunre pasampadu. Kaya sa matindro pilake na nakapese kanton na. Dato makunre makuat. Kecuali ro lakay kikirigala temura ko kalau bocak ko din mereka. Pag kami to turun na mulo jamba na perikanto todina, bacang surayasi. Kasi jamakap mo. Iya. Bagaimana perikanto todina? Wanita itu adalah bendahara. Kasih dia yang pegang. Kenapa? Mak barakka dia dari kolena makatani. Tak sama orang Arab, dia yang pegang uang. Kenapa? Karena yang belanja laki-laki, perempuan tinggal di rumah. Kalau kita di Indonesia, perempuan yang belanja di pasar, laki-laki yang bekerja. Makanya kasih istri dia pegang. Ini apa tuh? Arwahnya di mana makatani. Nah, yang sampai makada enak arwahnya makoro bacaan surayasi nama si Jawa Kapok. Kemudian yang keempat, aja mempunyai makunre malape rumah tanah. Kita yasan kaki kita. Aja di nanti balik bolanya tuh di Cina. Balik oto lina mengering, wah ini bahaya. Ayo, jadi bukan jadi. Pak Nina tuh makunre Pak Budulakai. Mengerisa apa ini, mengerisa mamra, mengerisa mana, dan cicil mana, Pak Budulakai makuin. Padahal dia ropan nena Malaysia nanti, nataro kalau bade, nemandre pada Palestina nanti. Iya, itu apa ya? Hah? Makwa. Makwa. Itu sampai makunre bahaya nemo, apa makatnya kamu dalak nama makunre, makanya. Baju junamu peciagan nak, itu sampai kemajan kita logo tinggal tante 10 sih dipinangkan. Padahal nak. Mari, yang namanya makun relo tetap apa itu baju juna desa kada kaya kami napake. Apa yang logo tinggal maka tu balo, namu ani na malampui pada foto men ada tinggal. Ingapnya ibalo, kalau cila urut tuku asera aja na anang uruna desa kada cila. Makun relo, baju juna de namanya, kaboti masyarakat kita tinggal. Boti sapisan na masyarakat, boti sapu kedua na masyarakat, boti ngamure na masyarakat, boti siban majau masyarakat. Cincang apun itu na pakai.
Apa iya kami pakai kedua nasa makada matu tahu itu dia mana pakai padahal dia kena tahu ini makada. Itu makun. Makada. Makora iya nak kaya pak ya roni jasa na 5 tahun dia nato lagi. Iya, desa lalu karun tu roni jasa dia pakai kami na pakai pabotinya nak. Kalau pulau 2 tahun na pakai baju juna dia na tele makun dia na meja. Iya nak baju aja tu dititi itu mak itu sampai modelnya nama makun dia cacapu. Doli ke kita. Iya, ang kemana tu modelnya mapa mulai tu mapa di pani makun. Jilbab dia kau bakar kau kalau jilbab bunuh diri bosan. Ada nama dia masih lagi jadi. Tak ada nyero, ya situ madi kidike. Tak ada madi kidike situ rampe-rampe. Tak ada ni rampe pak angkat tu jilbab sabuk kali pak. Boleh lalan di mana mas tu. Tak ada sini nyero ya situ yang kalu-kalu ni. Ina maki makun re nyero ni ya mamu tu lipak na jasa na kabesa songko na salah satu makun re meja. Namun ini pada itu nasa cantik Pak Ustaz. Salah kita India itu kita mengerti apa memang teh malam paling ro nama tandringan nah ngompa bulu matana malibu matana jadi makarna sama nendre anina ye di lindro cek deh ingat penya ani cek deh laikan lu napai pale komen mata napa ada sampah boroto kasih enggak jadi kita mati ada teh dulu Tadi kagak kedok? Dewa. Kemudian makanan suami perbaiki. Ya kau kagak nasoni lakaye, bagusnya itu bacakan surah Al-Kausar. Diadu-adu bacakan Al-Kausar, bacakan sholawat. Itu yang paling penting. Tapi saya wasiatkan kita. Saya ajarkan tadi malam untuk pengantin laki-laki. Maka dah setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini kan bulan Rabiul Jumadil Ula. Nanti Jumadil Akhir. Yang Jumadil Akhir subuh Jumat pertama. Taki goreng we pelalaki tak adu mengikuti rakawa baca nasal nahu. Baru letakkan sendok di tengah-tengah baca surah Al-Kausar. Setelah itu kasih suami dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Agak berkah. Tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu berkah. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah. Iya. Jadi yang kau meloki dena Thomas Saras si bawalah kaya amalkan itu. Tidak ada yang diceraikan itu. Jadi inang sanahu dibaca pigari tapi subuh Jumat pertama setiap bulan. Ia kumpulan ni garu, patenang ia roe, ya todokan sirup tengah. Pajak di macam yang nampak lega, tapi baca nak Al-Kausar. Kemudian dikasih minum ke suami, sisanya kita minum. Harusan minum, namun kita go. Minum dengan membaca surah Al-Kausar. Insya Allah tidak ada diceraikan. Makanya saya kasih tahu, laki-laki kalau mau selamat, tercampur kau kita ke subuh Jumat. Mau selamat. Itu sebenarnya amalan untuk perempuan. Itu yang penting. Kemudian, ini penting sekali. Saya wasiatkan tidak, maka dia tuh bonting ngaronewe. Ini yang paling penting sebenarnya. Jangan sekali-kali mengungkit masa lalu, aja lalu. Jadi dia itu gak tahu dia gak masa lalu. Tapi pasangi nomor HP harus dikasih ke istri. Tapi tani kadang-kadang nomor kuhe. Tapi gak tahu turuannya 2 nomor HP dan ciki minapitan. Kasih lihat ya kau kemantangan ke aga hapus semuanya. Makanya itu apa kok mampat cita we angkat tulimpat napake 7 susun itu yang disimpang tinggal 1. Betongan na angka tahu biasa nih wasisam silahkan lepaskan semua. Sekarang ini adalah istrimu yang sah dan Allah titip dan itu adalah amanah. Ingat angka onrok itu maka jalada. Onroknya maka jalada. Minta doa kepada Allah pada saat berhubungan dengan istri. Maka dia tahu pada tayur ilau koriwat tu menyamung. Sebenarnya itu adalah doa yang tembus. Makanya pada saat berhubungan ada kenikmatan alaihi Allah Ta'ala tepat tuji kita mengulur di Allah Ta'ala kemudian minta semua yang kita inginkan minta di situ. Insya Allah membarakah ya. Tapi pakai atau ya hanya pakai kalolo. Kenapa kalolo may pakai. Kemudian sunnah yang dianjurkan Nabi. Yang pertama makan sisa berdua. Bentukan nasi di piring yang kedua. Yang kedua mandi bersama. Sesekali mandi bersama. Desa mo video si balaketa. Biasa. Si kamar mandi. Ya. Hah? Mandi bersama. Kenapa Aisyah tahu sekali tata cara mandi junubnya Nabi karena sering mandi bersama.
Kemudian yang ketiga, jalan bersama sambil bergandengan tangan. Itu yang membuat orang tidak, artinya susah melupakan. Kemudian yang keempat, usahakan kalau mau sholat, usahakan saling mengingatkan. Foto masa panjang, tapi pada saat sudah berhubungan harus mandi dulu. Tapi ingat, niloka mati mak doblo, ini yang bahaya. Buray nala yolona imondina isa, na melo mala yolona subuh, aja lalu. Kapan 2 kali melakukan hubungan tanpa diantara dengan wudhu dan yang kedua menyebabkan istri hamil, maka anak akan lahir dalam keadaan prematur. Itu kuncinya. Jadi tadi malam saya sudah sampaikan, ajak lalu kabar hubungan aku pergi maniti. Nah, pemotok berhubungan secara nyata harus diantara dengan wudhu. Kapan tidak berwudhu, maka anak akan lahir dalam keadaan epilepsi, kena penyakit ayam. Itu mondro bahaya sedoman. Jadi penyakit anak dari situ. Setelah wanita berhenti haid, usahakan nanti sudah mandi junub baru berhubungan. Ya kupure berhenti haid, kemudian dia berhubungan sebelum dia mandi wajib, jangan coba-coba. Kenapa? Karena di situ anak akan membawa penyakit kulit bawaan. Pokoknya itu nangka penyakit kulit lelean, maka lelean. Dari situ sebenarnya. Makanya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah diingatkan. Tapi angka kanjaknya tuh. Setelah berhubungan, ambil air 1 gelas, bacakan surah Al-Kautsar 7 kali, kemudian minum. Insya Allah awet muda. Ayo, komeki awet muda. Tapi di tomatoe aja nanti pakai, nanti awet tua. Nah, kemudian yang terakhir, Dinda saya wasiatkan, ingat, orang tua dua-dua ambil berkahnya. Tomaton tak dilewati. Hukum itu kunci kehidupan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, minta orang tua yang mendoakan. Saya termasuk orang yang jarang berdoa. Terus terang, jarang sekali. Kadang kalau sudah sholat itu jarang berdoa. Hanya biasa wirid yang saya utamakan. Kenapa? Karena ada istri dan ada ibu yang mendoakan. Yaitu DNW harus banyak berdoa. Makanya di Makun aja namanya kemah HP. Pak Mega juga gara-gara HP di semana urusan tahu. Mapat di Wetang yan aku Makassar, pura aku Sapeda yan aku Jakarta. Angka yan mapat di sini aku Surabaya. Padahal laki-lakinya jama-jama di sana. Gara-gara ada aku ni HP Benika. Masih ada langsung. Itu agak kue. Iya, alhamdulillah. Kata lalu tahu Pak dia kan si Pak bicara si balakai nah. Bayi ini tu 5 kali Pak jalur nama Facebook. Laki itu 5 kutu, anak nama game. Dia nak si bicara. Pokoknya orang timur citi mengolot citi mengolot timur bagaimana? Makin remoto baru tepat HP dan mendatang. Ini yang bahaya. Ini bukan keluarga sakinah, tapi keluarga sakinah. Itu yang bahaya. Ah, penutup doa. Saya kasih 1 doa. Amalkan Dinda. Yang paling pokok, amalkan terus menerus. 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Kalau mau selamat. Capan atau balakadijaku. Baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, insya Allah diberikan keselamatan. Itu karena itu barakana. Dia akan nakipekan nalino, itu gangguan-gangguan manusia itu hilang. Yang ketiga tidak akan kena musibah tiba-tiba, insya Allah. Kemudian yang ketiga dapat syafaat. Yang keempat dipanjangkan umur. Ya komeki pas selama lah kita cukup itu. Amalkan saja 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Insya Allah barakahnya itu yang tunakan simak na tahu panderita. Itu yang paling bagus. Itu dalam Quran surat Taubah surah ke-9 ayat 128 129. Insya Allah itu barakahnya luar biasa. Amalkan itu dan minta supaya suami terus mengamalkan. Ya komenok Islam. Tapi untuk Bapak Saipodale yang paling penting saya larang hindari sandar di daun pintu aja. Itu menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, jangan membuka jendela sesudah sholat asar, karena itu mengundang jin masuk ke dalam rumah. Yana pura sarak tutup jendela. Kemudian yang ketiga, aja talulukan 2 juta pakai ini yang banyak. Biasa bajunya dia lap, HP dan aluluka ko jujuna, kacamata yang lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada dalam kitab Taklim Muta'alim Imam Sarnudi. Orang tua dulu mengatakan pamali. Kemudian jangan memotong kuku pada hari selain hari Senin, Kamis dan Jumat. Itu penting supaya tidak kena penyakit. Kemudian yang kelima, jangan menyapu di malam hari di rumah. Ya kau mesti masar ini kau boleh sapu ke dalam.